Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan kelapa sawit dengan menggunakan Ponska. Pupuk yang banyak digunakan bagi para petani kelapa sawit karena bahwa Ponska ini memiliki ada dua jenis, yaitu adalah Ponska yang bersubsidi dan Ponska yang tidak bersubsidi. Artinya ketika Ponska bersubsidi maka harganya relatif lebih murah. Namun pengadaannya adalah menggunakan jalur khusus, di mana bahwa penggunaan dari Ponska yang bersubsidi adalah harus digunakan oleh para petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani perkebunan, yang sudah terdaftar dalam Simluhtan Plus dan memiliki yang terdaftar dalam ERDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, di mana bahwa penggunaan Ponska yang subsidi ini adalah harus digunakan sekali lagi oleh orang petani yang tergabung dalam kelompok tani yang tercatat di dalam Simluhtan di Departemen Pertanian. Nah, berkaitan yang pertama adalah mengenai pupuk Ponska sendiri, bahwa pupuk Ponska sendiri yang bersubsidi memiliki warna yang relatif warnanya agak pink, di mana bahwa kandungannya adalah 15% nitrogen, kemudian 15% P2O5, 15% K2O, dan 10% sulfur. Bahwa pupuk ini memiliki angka yang NPK-nya yaitu adalah 15%. Nah, kalau digunakan untuk tanaman kelapa sawit, apakah seperti apa sih Pak Pendi? Kalau menurut saya bahwa penggunaan pupuk Ponska ini dalam waktu yang akan lama justru akan kurang tepat untuk tanaman kelapa sawit, karena pernah kita bahas di dalam vlog sebelumnya bahwa pengeluaran unsur hara yang dari sistem panen kita adalah tidak sama kan kadarnya. Ini kaliumnya yang pertama kadar tertinggi yang hilang bersama panen, yang kedua adalah nitrogennya. Apakah bisa digunakan? Tetap bisa, namun jumlahnya harus besar. Lah, bagaimana yang seharusnya? Kalau 15-15% ini plus 10% sulfur ini kita gunakan untuk tanaman kelapa sawit, maka kaliumnya justru akan kurang. Jika harus dipenuhi adalah kita banyak menggunakan NPK Ponska ini atau biopeng bersubsidi untuk tanaman kelapa sawit kita. Kemudian NPK Ponska yang plus 10%, NPK yang 15-15 plus 10% sulfur ini ketika digunakan untuk tanaman kelapa sawit masih membutuhkan tambahan unsur hara yang lain yang tidak terdapat di dalam NPK ini sendiri, yaitu adalah magnesium. Bahwa kebutuhan magnesium cukup besar yang biasa kita berikan menggunakan dolomit atau kiserit untuk tanaman kelapa sawit kita, maka harus tetap kita berikan. Jika tidak, maka akan terjadi gagal di dalam pembentukan fotosintesis yang gara-gara kekurangan magnesium, karena salah satu penopang fotosintesis adalah kandungannya magnesium. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu semuanya menggunakan Ponska ini, wajib ditambahi dengan menggunakan adanya dolomit yang masuk ke dalamnya. Dan kalau toh tidak mau menambahkan KCl di dalamnya, maka Ponska ini harus dalam jumlah yang relatif banyak. Karena kalau misalnya diberikan hanya misalnya 13, 8, 20, 7, 4, biasanya kita menggunakan 5 kilo, maka kalium yang terkandung di dalam Ponska ini harusnya lebih banyak, lebih ada selisih. Jika 5 kilo dari 13, 8, 20, 7, 4, maka kaliumnya adalah 27% kali 5 kilo atau 5.000 gram. Maka selisihnya dibandingkan 15,5 adalah hampir 12% sendiri. Kalau misalnya nitrogennya kemudian fosfornya mungkin akan lebih bagus, tapi secara rekomendasi biasanya Ponska ini adalah digunakan untuk tanaman palawija, terutama padi, karena memang akan memberikan dampak yang relatif cepat bagi pembentukan protein, kemudian pembentukan atau perangsangan akar, warna hijau daun dan sebagainya, memang relatif lebih cepat. Namun untuk tanaman kelapa sawit, saran saya tetap ditambahi KCl jika memang head to head dari 13, 8, 20, 7, 4 ini yang memiliki selisih hampir 12% kandungan di dalam kaliumnya per satuan beratnya. Nah, banyak petani yang masih menggunakan ini yang tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan Departemen Pertanian. Nah, ini yang subsidi. Bagaimana ke Ponska yang tidak subsidi? Jadi relatif mudah didapatkan secara umum adalah ketika Ponska Plus, di mana Ponska Plus ini adalah Ponska yang tidak Ponska yang
dijual bebas atau tidak bersubsidi oleh pemerintah, di mana bahwa ketika membedakannya Ponska Plus ini berwarna putih natural, kemudian kandungannya berbeda. Kandungannya tetap 15% nitrogen, 15% P2O5, 15% K2O, 9% sulfur saja, dan plus 2000 ppm zinc atau seng. Nah, pupuk ini sebenarnya ketika digunakan untuk kelapa sawit juga tidak begitu mengakomodir, karena memang pupuk ini sama yang tadi saya sampaikan di dalam Ponska yang bersubsidi, yaitu adalah jumlah NPK plus magnesium yang tidak tergantung di dalamnya. Namun ada kandungan plusnya, yaitu ada kandungan mikro zincnya. Sementara tanaman kelapa sawit penggunaan zinc biasanya hanya digunakan di daerah gambut saja, yang relatif juga sangat sedikit kekurangan zincnya. Lebih bagus sebenarnya ketika Ponska ini untuk khusus kelapa sawit harusnya mikronya adalah ditambah dengan Cu atau boronnya. Lebih cenderung untuk semua lahannya harusnya lebih bagus ditambah adalah plus boronnya, karena yang umum di pasaran NPK-nya adalah 13, 8, 27, 4 atau 27, 2 plus 0,6 boron. Jadi memang mengakomodir kebutuhan unsur hara mikro baik di tanah mineral atau di tanah gambut. Lah, ketika sekarang banyak digunakan untuk tanaman kelapa sawit kita, gimana reaksinya Pak Pendi? Mungkin kita udah bahas pupuk subsidi atau non subsidi, walaupun mungkin banyak yang merasakan berbeda, tapi kandungannya tetap sama. Bedanya tadi hanya di sulfurnya saja, antara Ponska Plus dan Ponska biasa ada di sulfur dan 2000 ppm zincnya saja. Nah, ini harus para petani dan para sahabat The Brondol semuanya pahami. Jangan sampai kita menggunakan pupuk ini dikira sama saja dengan menggunakan pupuk yang lain. Kita pahami dulu kandungannya, karena memang di dalam Ponska ini tidak terdapat magnesium, baik yang Ponska biasa maupun Ponska Plus tidak mengandung magnesium. Sementara tanaman kelapa sawit kita membutuhkan magnesium dalam jumlah yang relatif banyak, karena bahwa unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit itu ya memang nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Sulfurnya justru relatif lebih sedikit sebenarnya yang dibutuhkan. Oleh karena itu mohon dipahami kandungannya berkaitan dengan Ponska ini, yang relatif mana yang mau digunakan silakan saja, namun harus mohon diperhatikan dan dipahami bahwa penggunaan Ponska ini tidak hanya Ponska saja untuk tanaman kelapa sawit. Artinya harus ada unsur hara ikutan lainnya yang diberikan dalam bentuk pupuk, misalnya dolomit, kisrit. Kalau misalnya di gambut juga tetap harus menambahkan misalnya CuSO4 ditambah dengan HGFB atau high grade fertilizer borat sebagai sumber unsur hara mikro, Cu dan boronnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan untuk para petani dan para planter semuanya. Semangat selalu petani dan planter Indonesia. Mohon ketika kita menggunakan pupuk harus relatif memahami kandungannya. Apalagi bahwa Ponska ini adalah pupuk sejuta umat yang banyak digunakan, dan yang sekarang yang terbaru malah banyak pupuk Ponska yang memiliki dipalsukan. Maka pahami lagi. Mungkin kita akan lanjut ke part kedua, memahami Ponska yang asli dan yang palsu, sehingga petani tidak terjebak dalam pemahaman pupuk yang palsu ini. Karena bahwa pupuk yang palsu itu akan merugikan petani dalam dari segi tanamannya akan rugi, dari segi pembiayaan juga rugi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya Anda semuanya adalah kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat apapun, dan selalu melindungi keluarga kita. Dan yang pasti semoga Allah melancarkan rezeki kita yang halal bagi kita semua dan keluarga kita. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.